Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anggela Vinci Putri dari kelas R10 Akuntansi akan menjelaskan tentang tinjauan terhadap ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Yaitu mempertimbangkan aspek keperilakuan terhadap akuntansi ada dua. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Dari pengalaman dan praktik banyak manajer dan akuntan telah memperoleh suatu pemahaman yang lebih dari sekedar aspek manusia dalam tugas mereka. Bagaimanapun harus diakui bahwa banyak sistem akuntansi masih dihadapkan pada berbagai kesulitan manusia yang tidak terhitung. Bahkan penggunaan dan penerimaan seluruh sistem akuntansi terkadang dapat menjadi meragukan. Yang kedua, ada akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut tergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Dalam organisasi, masing-masing mempunyai tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi akuntansi keperilakuan dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, lingkup akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional, yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain konstruksi serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Yang kedua, akuntansi keperilakuan, perluasan logis peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi akan dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Nah, akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenal dengan pengungkapan penuh, full disclosure. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Itu menurut Siegel et al. Tahun 1989. Nah, istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Ilmu keperilakuan mencakup bidang aspek riset manapun yang mempelajarinya, baik melalui metode observasi maupun eksperimentasi perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun manual. Ilmu keperilakuan adalah bagian dari ilmu sosial manusia. Ilmu sosial meliputi disiplin ilmu antropologi, sejarah, politik, dan psikologi. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan ini, pada masa lalu para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa yang akan datang atau di masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewati fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita untuk saling berhubungan dalam organisasi. Adapun persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan ini, ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Adapun ilmu keperilakuan ini merupakan bagian dari ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini diterapkan dengan praktis menggunakan riset ilmu keperilakuan untuk menunjukkan dan memprediksi perilaku manusia. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Di sini menurut Roberts tahun 2003, ketiga hal tersebut yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia, terutama merasa tertarik dengan bagaimana cara individu bertindak. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan studi dan upaya memahami perilaku individual. Bila psikologi memfokuskan perhatian mereka pada individu, sosiologi mempelajari sistem sosial di mana individu-individu mengisi peran-peran mereka. Jadi, sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungan dengan manusia-manusia sesamanya. Secara spesifik, sosiologi telah memberikan sumbangan mereka yang terbesar kepada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan rumit. Nah, psikologi sosial adalah suatu bidang dalam psikologi tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Penekanan keduanya itu interaksi antara orang-orang dan bukan pada rangsangan fisik. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perilaku organisasi ini. Ada 7. Yang pertama, teori peran. Kedua, struktur sosial. Ketiga, budaya. Keempat, komitmen organisasi. Dan yang kelima, konflik peran. 6, konflik kepentingan. Terakhir, yang ketujuh, pemberdayaan karyawan. Sekian, terima kasih hasil dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.